Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing santri akaosan soli solihah. Sampun donga nggih. Bahasa Jawa ulangan ketiga, pertemuan kedua, materi pedinanku. Kita akan belajar tentang cara membuat teks laporan dan menceritakan isi teks laporan. Untuk itu, simak terus ya videonya. B. Nyeritakake isi teks laporan. Supaya bisa nyeritakake isine teks laporan, para siswa kudu sregep maca. Ora mung waton maca, nanging kudu cudhel lan paham isine teks kang diwaca ya. Nah, anandaku, di sini ada beberapa kolom. Ini adalah contoh dari laporan pengamatan. Laporan pengamatan itu laporan sama ya, laporan sama laporan. Karena laporan itu menggunakan bahasa Jawa dan laporan adalah bahasa Indonesianya. Laporan pengamatan, nama Muhammad Irsyad. Nomor absen 10, objeknya adalah piranti ing jero kelas. Papan pengamatane ing jero kelas loro. Wektu pengamatan Rabu 22 Januari 2020. Asil pengamatane ana papan tulis ing ngarep kelas. Spidol werna ireng cacahe loro. Cacahe kursi ana 17. Cacahe meja ana 17. Ono hiasan tembok kang arupa tulisan Arab Asmaul Husna, kumpulan gambar foto para siswa, struktur organisasi kelas, lan jadwal piket. Jadi, anandaku semua perhatikan ya, di sini ada beberapa kolom tadi. Ini adalah contoh teks laporan pengamatan. Nah, ini adalah laporan pengamatan. Jadi apa yang kita amati itu kita tulis seperti ini, dan adalah teks laporannya. Misalnya jenengku Fadil tadi ya, ini dari teks laporan pengamatan tadi Ustazah ubah menjadi teks laporannya. Jenengku Fadil, ing jero kelasku ono akeh piranti, ono papan tulis ing ngarep kelas. Spidol warna ireng cacahe loro, kursi cacahe ana 17, meja cacahe ana 17, ana hiasan tembok kang arupa tulisan Arab yaiku Asmaul Husna. Kumpulan gambar foto para siswa, struktur organisasi kelas lan jadwal piket, kabeh piranti kuwi kasusun rapi. Saben isuk bocah-bocah kang kebagian jadwal piket nyapu lan natani meja lan kursi. Uga wayah mulih meja lan kursi ditata kanthi rapi. Nah, bisa anandaku sekalian perhatikan, di sini adalah teks laporan. Nah, tadi teks laporan pengamatan Ustazah ubah menjadi teks laporan. Di sini detail-detail atau piranti-piranti yang ada di kelasnya Fadil ini ditulis secara lengkap. Jumlahnya kursi ada berapa, terus jumlahnya meja, papan tulis, menghadap kemana, ada di mana. Nah, jadi ketika kalian membuat teks laporan itu, kalian harus mengamati dengan jeli apa saja yang ada di ruangan, misalnya di kamar, misalnya di dalam kelas, atau di halaman kita. Itu apa saja yang ada itu bisa kalian amati lalu kalian catat. Nah, setelah kalian catat, mungkin catatannya masih belum rapi ya. Nah, setelahnya bisa kalian ubah menjadi tabel-tabel seperti teks laporan pengamatan tadi. Nah, selanjutnya bisa diubah menjadi teks laporan seperti ini. Insya Allah bisa dipahami ya. Kita lanjut ya. Ya, setelah mempelajari tadi teks laporan pengamatan dan teks laporannya, anandaku sekalian, supaya bisa nulis teks laporan ing ngisor iki bakal Ustazah jlentrehake langkah-langkah utawa terap-terapane gawe teks laporan. Nah, supaya kalian bisa menulis teks laporan, di bawah ini Ustazah akan menjabarkan langkah-langkah membuat teks laporan. Yang 1. Ngematake barang utawa objek pengamatan.
nyatet lan ngumpulake data saka objek sing diamati, dideleng utawa dirungokake. Gawe cengkoronan laporan, nyusun laporan kang wujud andharan nganggo basa kang becik lan bener. Nah, yang pertama yakni memperhatikan atau mengamati barang atau benda atau objek pengamatan. Misalnya kita sedang mengamati pohon pisang. Pohon pisang itu daunnya bagaimana? Terus buahnya seperti apa? Warnanya seperti apa? Atau bahkan nanti bisa kalian amati akarnya bagaimana bentuknya, terus pohonnya seperti apa. Nah itu ya, bagaimana pisang itu bisa tumbuh, itu bisa kalian amati, bisa kalian catat. Selanjutnya yakni mencatat dan mengumpulkan data dari objek yang kita amati, yang kita lihat dan kita dengarkan. Ya seperti tadi ya, data-data dari pohon pisang, data itu adalah keadaan-keadaannya atau apa yang kita lihat di pohon pisang tadi. Misalnya pohon pisang tadi kan daunnya warnanya hijau, tangkainya panjang, pohonnya berlapis-lapis, akarnya sangat panjang, buahnya berwarna, kalau masih muda berwarna hijau, kalau sudah tua berwarna kuning. Nah itu bisa kalian catat. Setelah itu gawe cengkoronan laporan atau membuat reng-rengan laporan. Setelahnya baru kalian bisa menyusun laporan sesuai dengan fakta yang sudah ada dengan bahasa yang bagus dan juga benar. Agar apa? Agar pembaca bisa tertarik dan senang dan menikmati bacaannya. Setelah kalian mendengarkan, belajar tentang teks laporan dan bagaimana menceritakan isi teks laporan, tugas kalian adalah 1. Siji, sakwise nyinau bab teks laporan banjur gawenan teks laporane. 2. Anak putra piranti ing jero kamar, anak putri piranti ing jero pawon. Jadi setelah kalian mempelajari bab teks laporan, selanjutnya buatlah teks laporan. Anak putra membuat teks laporan judulnya Piranti ing jero kamar. Entah apa saja yang ada di kamar kamu, amati dulu ya. Setelah itu bisa kalian catat apa saja, lalu ditulis. Dan anak putri membuat judulnya Piranti ing jero pawon. Nah, kalian bisa bertanya kepada bunda atau ayahmu jika memang kalian tidak tahu apa nama dari benda yang akan kalian tulis. Nah, cukup sekian dari Bu Nikmat. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan tentunya menambah wawasan kita ya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.